Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar lagi firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan, sehingga kami memperoleh rema dalam kami pembelajaran firman-Mu saat ini. Kami percaya Engkaulah Allah yang terus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus 6, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, puji Tuhan. Ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul, yaitu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang ingin kuat di dalam Tuhan, ingin berakar di dalam Tuhan, ingin bertumbuh di dalam Tuhan, ingin mengeluarkan buah-buah pelayanan dan buah-buah pertobatan di dalam Tuhan. Tetapi selalu ada hal-hal yang menghambat kita, yang menghadang kita untuk kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Perlu adanya ketergantungan kita kepada Tuhan. Perlu adanya kedekatan kita kepada Tuhan supaya kita bisa bertekun melawan tipu muslihat iblis. Ya. Tipu muslihat iblis ini kan banyak sekali. Ya, ataupun kedagingan kita. Kalau sudah pegang HP, waktu saat teduh, waktunya baca firman, lupa. Ya. Bangun pagi, harusnya berdoa dulu, tapi yang kita lihat HP. Lihat Shopee dulu, mungkin ada 12, obral murah, buka TikTok dulu. Ya. Dagingan kita, ya, karena keinginan dari kita. Tetapi kita ingin dalam pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam lagi. Tetapi kedagingan kita membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Gadget itu bagus, tetapi ada tetapinya ya Bapak Ibu. Seringkali itu menjadi berhala dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini ada banyak hal yang harus kita benahi dalam diri kita, tentunya bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, yaitu kita harus, saya percaya, berdoa. Salah satu orang mengatakan doa adalah nafas kita, nafas orang percaya. Benarkah itu? Kita ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Oh iya, saya sudah berdoa sehari paling tidak itu 3 kali. Bangun tidur, makan, mau tidur. Paling tidak itu. Ya. Tetapi juga saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai waktu bersekutu dengan Tuhan tersendiri. Saya percaya itu. Ya. Masih ada. Sampai saat ini saya percaya beberapa Bapak Ibu mempunyai waktu sendiri untuk membuat mezbah dupa di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, adanya persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jelas dikatakan oleh Raja Daud. Ya, kalau kita tenang itu kan kita menjadi kuat gitu loh. Tidak tergesa-gesa, terburu-buru ya, dalam melakukan suatu tindakan-tindakan. Ya. Selain itu, kalau kita tenang, saya harus berdoa dulu mau pergi. Amin Bapak. Bahkan ada Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan cuma berdoa, doa puasa supaya tetap kuat imannya di dalam Tuhan, supaya tidak mudah goyah, supaya tidak mudah terpengaruh oleh kedagingan, selain juga oleh bujukan si iblis dengan cara-cara yang lain.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus kita pernah membaca firman Tuhan ataupun kita pernah mendengar bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang benar di hadapan Tuhan. Dan doanya Tuhan dengar. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 17. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sempat membuka di dalam Injil Matius 17 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat lain ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Gunung saja bisa pindah kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Ya, sebesar biji sesawi. Katanya orang-orang yang sudah pernah melihat di Israel, kecil sekali biji sesawi, kecil sekali. Oh iya, ya. Dalam hal ini bukan berarti kita memindang gunung dari sana ke sini, bluk. Tidak. Gunung-gunung yang membebani hidup kita. Apa itu? Masalah, pergumulan, tekanan hidup, sakit penyakit. Itu merupakan gunung yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Gunung yang harus kita pindahkan dengan kita iman kita kepada Tuhan. Maksudnya kita pindahkan bukan berarti masalah itu jadi lepas, tidak. Pikiran kita, hati kita tidak dicengkeram oleh masalah dan pergumulan dalam hidup kita, tetapi kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan dengan iman yang teguh, iman yang bulat kepada Tuhan, hadir dalam kehidupan kita, memberikan solusi kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karena itu, kuat di dalam Tuhan bukan hal yang mudah sesungguhnya, tetapi tidak juga menjadi berat karena ada Tuhan Yesus yang terus menopang kita, ya. Teguh dalam kebenaran, apa itu? Firman-Nya. Firman-Nya. Ya. Tidak mudah goyah. Terkadang manusia kita mudah goyah, ya. Ada kabar, di sana ada begini. Wah, di mana ya? Di mana? Ya. Tidak mudah goyah. Tetapi kita giat dalam melayani Tuhan. Apapun itu, menjadi aser, ya, menjadi pemimpin pujian, berkhotbah, kita semakin tingkatkan untuk kita giat di dalam Tuhan, supaya kita menjadi kuat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi di dalam kitab Mazmur 62, saya bacanya ya Bapak Ibu. Ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah selamanya. Ya. Dikatakan hanya dekat Allah aku tenang. Karena dia perlindunganku dan keselamatanku. Itulah yang menjadikan kita kuat. Dekat dengan Tuhan. Selain kita berdoa, selain kita doa puasa, kita harus dekat dengan Tuhan. Apa harus ke gereja setiap hari? Tidak Bapak Ibu, ya. Cukup di rumah. Bisa juga di jalan mendengarkan pujian dan khotbah yang di YouTube. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan biarlah untuk menjadi menumbuhkan iman kita, untuk kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Kristus, ada hal-hal langkah-langkah yang harus kita lakukan tentunya. Yaitu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita ada persekutuan dengan Tuhan, dan juga kita tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu ada suatu kebutuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Immanuel dalam kehidupan kami. Dan kami percaya
Jikalau kami ingin dekat kepadamu, Engkau akan membawa hati kami, membawa pikiran kami untuk lebih dekat kepadamu. Engkau taruh kami di bawah kaki-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin, haleluya.